Istiqomah kita harus waktu, kita tadi sudah istiqomah dalam hal jumlah, tetapi kita harus juga memperhatikan masalah waktu. Jangan digonta-ganti ya. Hari ini kasih makan jam 8, besok jam 10, besoknya lagi jam 6 pagi. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan maupun pertumbuhan si kambing maupun domba tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gamer Channel, kebanggaan kita semua. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Untuk episode kali ini melanjut yang episode sebelumnya, kita bahas tentang pakan. Oke ya. Karena pakan ini cukup menarik karena dalam breeding kuncinya adalah di pakan. Pakan menyerap 70% untuk biaya breeding. Sehingga kalau kita bisa mengatur strategi pakan, insya Allah kita akan lancar breedingnya dan akan bisa menekan HPP sehingga nilai jualnya cukup kompetitif dengan kualitas yang terbaik. Ya, untuk masalah pakan, kalau di tempat kami memang kami bedakan menjadi 3 fase ya. Fase yang pertama yaitu fase anakan. Jadi anakan itu kategori anakan adalah nanti usia lepas sapi. Di tempat saya biasanya saya lepas sapi antara 2 sampai 3 bulan ya, melihat kondisi anakannya. Saat lepas sapi itu prinsipnya adalah pakan harus bagus. Pakan harus bagus yang apa? Yang proteinnya tinggi, palabilitasnya tinggi, dan TD-nya juga bagus atau serapannya juga bagus. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi itu yang fase pertama. Fase yang kedua adalah fase remaja. Fase remaja itu kami batasi biasanya usia 6 sampai 10 bulan ya. 6 sampai 10 bulan itu fase remaja, jadi persiapan menjelang untuk masuk di kandang breeding. Itu pakan biasanya untuk kadar PKK sedikit saya turunkan. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah fase untuk indukan ya. Fase indukan, masuk indukan sampai fase nanti saat memberikan susu ke anaknya atau menyusui ya, seperti itu. Oke, untuk yang prinsip pertama, mari saya tunjukkan. Untuk yang fase pertama, fase anakan, itu yang di kami ada perbedaan perlakuan, yaitu kita berikan semuanya itu ad libitum atau tidak terbatas sepanjang waktu. Ya, yang tak terbatas sepanjang waktu apa? Kalau untuk jenis lain, mungkin hanya minumnya saja yang kita berikan. Kalau untuk anakan itu full pakan kita berikan ready 24 jam. Baik ini konsentrat maupun sumber serat maupun hijauan itu kita berikan 24 jam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksimalkan kebutuhan cempe, memaksimalkan potensi pertumbuhan cempe sehingga tidak ada lagi kasus cempe-cempe yang kuntet atau kecempet ya atau kecil. Karena seperti itu ya. Jadi prinsip yang pertama untuk anakan adalah satu, pakan harus diberikan full 24 jam sehingga anakan mau makan jam berapapun, berapa banyak pun ready, sehingga dia tercukupi untuk kebutuhan. Karena kita tahu bahwasanya cempe itu butuh asupan makanan yang bergizi tinggi karena untuk pertumbuhan ya, kayak itu. Jadi prinsip yang pertama adalah untuk anak adalah ad libitum atau tidak terbatas sepanjang waktu. Yang kedua adalah untuk anakan kita memberikan PK yang berbeda ya. Kalau untuk anakan biasanya saya berikan PK sekitar 20 sampai 22. Kita lihat kondisinya ya, kita lihat kondisinya. Tapi ring protein kasarnya atau PK-nya itu adalah 20-22. Untuk TDN palap kita berikan yang terbaik lah, pasti di atas 60% ya untuk itunya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah PK-nya. PK kita berikan harus tinggi supaya nanti untuk pertumbuhannya dia bagus. Ya. Terus yang berikutnya adalah nanti masuk ke usia remaja ya. Usia remaja itu saya kasih ring usia 6 sampai 10 bulan kita kategorikan usia remaja. Nah, di saat usia remaja itu PK sedikit saya turunkan. Biasanya saya pakai sekitar 16 sampai 18 untuk PK saat usia remaja ya.
usia remaja seperti itu. Dan untuk pakannya kalau masuk usia remaja kita seperti dewasa lainnya, yaitu kita berikan waktu 2 kali, pagi dan sore hari. Untuk yang lain-lain biasanya kalau untuk remaja hampir sama dengan yang indukan. Terus yang terakhir adalah untuk fase indukan ya. Indukan yang sudah masuk kandang koloni, itu pakan kita berikan, PK saya turunkan lagi, sekitar biasanya saya berikan sekitar 12 sampai 14 PK-nya. Kenapa saya turunkan? Karena ingin saya meminimalisir untuk risiko kegemukan yang nantinya akan mempersulit si kambing maupun domba untuk bunting karena timbunan lemak tadi. Jadi saya mengurangi risiko itu. Sehingga untuk indukan yang masuk kandang koloni atau persiap untuk indukan siap kawin, itu PK memang saya turunkan. Nah, nanti begitu dia masuk usia beranak ya, saat ada anakan, itu nanti PK akan kita naikkan lagi menjadi sekitar 16 sampai 18 seperti halnya yang PK remaja. Jadi kita turunkan saat masuk usia kawin dan akan kita naikkan lagi kalau dia sudah beranak. Kira-kira seperti itu yang untuk pakan. Tetap untuk yang dewasa atau indukan atau yang menyusui itu pakan kita berikan 2 kali, pagi maupun sore hari. Ya, kira-kira seperti itu untuk yang pakan. Untuk yang jumlahnya pakan berapa, tetap kita mengacu kebutuhan 3% dari berat badan si domba. Jadi sehingga kalau di kandang koloni itu semisal ada, saya taruh untuk yang di tempat saya untuk kandang koloni domba 1 pejantan dengan 30 betina, itu kalau saya rata-rata beratnya sekitar 30 kilo untuk betinanya, kali 30 berarti kan sekitar 900 kilo. 900 kilo kita ambil 3%-nya mungkin ya kurang lebih sekitar 30 kilo lah kita berikan setiap harinya. Jadi satu kotak itu setiap hari butuh 30 kilo. Nah 30 kilo itu saya bagi 2 tahap. 15 kilo saya berikan porsi kering di pagi hari. 15 kilo itu saya berikan di sore hari, itu kondisi basah. Kalau kondisi basah kita berikan berarti 15 kali 5 karena basah. Kita hitung semuanya bahan adalah kering. Jadi sore hari itu saya berikan rumput pacong sebanyak 15 kali 5 berarti sekitar 75 kilo. Atau biasanya saya berikan 3 ikat besar itu untuk 1 kotak koloni. Kira-kira seperti itu untuk masalah pakan. Dan saya tambahan lagi yang perlu diperhatikan selain pakan, kita harus tetap memperhatikan kebersihan kandang, kesehatan ternak maupun rutinitas atau gimana ya, ibaratnya istiqomah. Kita harus waktu, kita tadi sudah istiqomah dalam hal jumlah, tetapi kita harus juga memperhatikan masalah waktu. Jangan digonta-ganti ya, hari ini kasih makan jam 8, besok jam 10, besoknya lagi jam 6 pagi. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan maupun pertumbuhan si kambing maupun domba tersebut. Sehingga keajekan dalam hal waktu, keajekan dalam hal komposisi, keajekan dalam hal jumlah itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan kambing maupun domba. Oke, kira-kira seperti itu tentang penjelasan singkat tentang pakan. Semoga rekan-rekan yang setia dengan channel Gaper sedikit ada wawasan, mungkin bisa sedikit membantu mengatasi masalah atau mungkin keluh kesah atau gelisah dari para peternak di manapun berada. Sekali lagi untuk masalah pakan, apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Silakan WA ke nomor saya maupun ke nomor admin, nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Baik para sobat Gaper dimana berada, untuk episode kali ini saya cukup sekian. Pesan saya jangan lupa like, subscribe channel Gaper untuk kemajuan channel Gaper. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian para peternak dimana berada. Selamat berjuang, semoga maju peternakan Indonesia. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.